Shalom, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Matius pasal 5, ayat 13-14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikian Matius pasal 5 ayat 13-14. Renungan kita saya beri judul Gereja yang menjadi garam dan terang. Di sepanjang minggu ini memang saya sengaja membahas tema tentang gereja, berhubung Gereja Fokus Kota Wisata baru berulang tahun. Jadi mengingatkan kita tentang apa itu gereja dan apa perannya. Saudara-saudara, kita sering mendengar bahwa ada gereja-gereja yang terkenal karena ibadahnya yang begitu semarak, meriah, dengan pemimpin pujian yang terkenal, kadang juga mengundang para artis, sehingga gereja itu menjadi ramai, menjadi penuh. Ada gereja yang terkenal karena penuh dengan pelayanan mujizat ataupun kesaksian-kesaksian, kesembuhan orang-orang sakit. Ada juga gereja terkenal karena pengajarannya yang sangat doktrinal, penuh dengan kalimat-kalimat teologis, filosofis, sehingga ketika mengikuti kebaktian serasa sedang belajar di ruang kuliah. Dan masih banyak gereja-gereja terkenal dengan berbagai hal dari keunikan-keunikan gereja itu sendiri. Namun demikian, jarang gereja ditemui terkenal karena kasihnya yang begitu besar kepada Tuhan, karena kasihnya yang begitu luar biasa, begitu besar kepada sesama. Mungkin ada, tapi saya jarang mendengar. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Yesus menegaskan bahwa menjadi garam dan terang itu merupakan identitas setiap orang Kristen, identitas pengikut Kristus. Jika kita menjadi pengikut Kristus, maka kita harus menjadi garam dan terang. Fungsi garam mencegah pembusukan ataupun mengawetkan. Dia rela larut sehingga dapat memberikan rasa yang lebih enak. Maka gereja diutus untuk memberikan dampak atau pengaruh di dalam dunia ini agar dunia mengalami pembaruan. Demikian juga terang berfungsi untuk menerangi kegelapan, bahkan juga memberikan kehidupan. Kalau tidak ada terang, maka tidak mungkin ada kehidupan. Nah, itulah fungsi gereja di dunia ini. Bagaimana kehidupan gereja bisa memberi dampak di tengah-tengah lingkungan dimanapun berada. Nah, untuk menjalani fungsi sebagai garam dan terang, tentu itu tidak mudah. Karena kehidupan di dunia ini juga tentu ada banyak tantangan. Ada krisis nilai-nilai hidup yang kita jumpai di dalam dunia ini. Salah satunya bagaimana dunia sekarang ini seringkali memberhalakan yang namanya kesibukan-kesibukan. Kita bangga disebut sebagai orang sibuk karena dunia menempatkan orang sibuk identik dengan orang yang produktif, orang penting, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Tentu saja kita tidak dipanggil untuk bermalas-malasan, betul. Namun apakah kesibukan yang kita lakukan mengabaikan hal yang esensial dalam hidup? Apakah kesibukan hanya untuk kepentingan diri kita atau berpusat pada diri? Mengatasnamakan sibuk sehingga kurang waktu untuk ke gereja, kurang waktu untuk bersekutu, kurang waktu untuk firman Tuhan, kurang waktu untuk berdoa. Atau kita sibuk dalam pelayanan di gereja, larut dalam kesibukan sehingga kita mengabaikan esensi pertumbuhan kerohanian kita dalam relasi pribadi kita bersama dengan Yesus. Nah, itu salah satu contoh. Krisis yang lain dalam kehidupan, misalnya miskinnya keteladanan. Apakah kita sudah menjadi contoh, menjadi teladan di dalam rumah tangga, orang tua menjadi teladan bagi anak, ataupun para atasan, pejabat menjadi teladan bagi bawahan atau anak buah, atau para hamba Tuhan menjadi teladan bagi anggota jemaat.
Nah, sesungguhnya inilah yang harus kita perhatikan. Menjadi garam dan terang tidak bisa tidak, memang harus menjadi contoh, menjadi teladan. Seringkali kita begitu gampang atau cepat memberikan wejangan, nasihat, arahan, tapi kenyataannya kita tidak menjadi pelaku. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menjadi garam dan terang jikalau kita tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan di lingkungan kita. Sekali lagi, lingkungan terkecil di keluarga, gereja, bahkan di tempat di mana kita hidup, di mana kita bekerja. Menjadi garam dan terang bukan semata-mata karena kita bisa memberikan sesuatu, benda, atau materi kepada sesama, tetapi kita bertumbuh menjadi pribadi yang benar-benar mengenal siapa Tuhan, dan kita mau mengikuti teladan Tuhan, bersedia dipakai Tuhan untuk kita bisa menjadi agennya, menjadi alat Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Jadi saudara-saudara, ini sangat luar biasa. Kita memiliki fungsi seperti garam dan terang yang memberi rasa, memberi cahaya, yang memberikan dampak dimanapun kita berada. Dan dikatakan di sini, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Maka mari kita terus memberi diri kita untuk dipakai Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa berdampak secara positif dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih kami dan memakai kami menjadi alat Tuhan, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa supaya kehidupan kami bisa produktif, berdampak secara positif. Tapi tanpa Tuhan kami tidak akan mampu. Karena itu kami mohon, tolonglah kami supaya kami dapat menjalankan fungsi kami, menjalankan peran kami dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita, Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.